Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Rizky Pratama dengan NIM 163145201042. Saya perwakilan dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang interaksi sosial. Oke, langsung saja. Apa sih interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, ataupun individu dengan kelompok. Pengertian lainnya dikemukakan oleh Marcionis dengan bahasa yang lebih sederhana. Interaksi sosial menurut Marcionis adalah proses di mana orang-orang bereaksi dan bereaksi satu sama lain dalam suatu relasi atau hubungan. Kemudian yang berikut ciri-ciri dari interaksi sosial. Yang pertama, interaksi sosial memiliki beberapa karakteristik atau ciri-ciri. Berikut jumlah pelaku lebih dari satu orang. Hal ini karena interaksi membutuhkan aksi dan reaksi. Jika seseorang memberikan suatu aksi atau tindakan agar dikatakan sebagai bentuk interaksi, tindakan tersebut haruslah direspon oleh orang lain. Kemudian yang berikut, adanya komunikasi menggunakan simbol-simbol tertentu. Simbol yang paling umum digunakan untuk diperhatikan adalah simbol yang disampaikan haruslah dipahami oleh pihak-pihak yang berkomunikasi agar komunikasi tersebut berjalan dengan lancar. Kemudian yang berikut, dalam interaksi sosial juga ada dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dalam artian, setiap interaksi sosial ada konteks waktu yang menentukan batasan dari interaksi tersebut. Kemudian yang keempat, adanya tujuan yang ingin dicapai. Pihak yang berinteraksi tertentu memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan juga bahwa ada tujuan-tujuan yang berbeda di antara pihak yang berinteraksi. Tujuan tersebut dapat menentukan apakah interaksi akan mengarah kepada kerjasama ataupun mengarah kepada pertentangan. Kemudian yang berikut, ada faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Dalam proses terjadinya interaksi sosial, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Beberapa faktor tersebut antara lain, yang pertama, imitasi. Imitasi adalah tindakan seseorang meniru orang lain. Hal yang ditiru beragam bentuknya, misalnya gaya berpakaian, gaya berbicara, bahasa, dan sebagainya. Contoh bentuk imitasi adalah ketika seseorang anak meniru bahasa gaul seperti asiap, anjay, kui, dan kata lainnya dari tokoh atau publik figur yang ada di televisi atau YouTube. Itu imitasi. Yang kedua, ada sugesti. Sugesti ini adalah semacam pandangan, sikap atau pendapat yang diberikan oleh seseorang dan diterima oleh pihak lainnya. Contoh dari sugesti ini adalah ketika seseorang membeli produk kecantikan setelah terpengaruh oleh pandangan iklan di televisi yang mengatakan jika membeli produk tersebut wajah konsumen akan lebih bening atau bercerah begitu. Kemudian yang berikut ada identifikasi. Nah, identifikasi ini adalah kecenderungan seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Hal ini lebih mendalam dari imitasi. Contoh dari identifikasi ini adalah seseorang yang rela menghabiskan banyak uang untuk misalnya operasi plastik, oplas, agar tubuh atau wajahnya menyerupai Barbie atau artis idola konsumen tersebut.
Kemudian yang berikut ada simpati. Nah, simpati ini adalah keadaan di mana orang merasa tertarik dengan pihak lainnya. Orang yang memiliki simpati akan lebih mudah merasakan perasaan yang sedang dialami oleh pihak lain tersebut. Misalnya ketika bencana alam terjadi, seseorang turut merasakan kesedihan dari para korban bencana. Sekalipun orang tersebut tidak mengalami bencana secara langsung, bentuk simpati yang lebih mendalam dikenal dengan istilah empati. Ketika berempati, seseorang cenderung menyertakan suatu tindakan langsung yang menunjukkan rasa empatinya. Misal dalam kasus bencana, orang yang tidak terkena bencana tadi akan bersedia menjadi relawan di lokasi bencana untuk menunjukkan rasa empatinya. Jadi begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.